Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah untuk saudara-saudaraku, semoga yang sudah mendukung dan menonton channel ini semoga disehatkan rohaninya, disehatkan jasmaninya, dan dilancarkan aktivitas jalan kehidupannya. Semoga yang sedang mengalami sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah. Semoga yang memiliki utang piutang, utangnya cepat dilunaskan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang dimana tadi sedikit berbincang-bincang dan mengatakan kepada saya ingin menguak suatu takbir di mana konon menurut narasumber saya katanya ketika ada suatu lahan dan lahan itu ingin dibuat suatu jalan, ketika ditempa oleh paku bumi itu sudah berapa kali namun tidak mau menembus ke dalam. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nanti kita biar lebih jelasnya lagi kita tanyakan kepada narasumbernya, kepada saksi yang melihatnya. Assalamualaikum Kang. Boleh kenal namanya siapa? Randy. Jadi asal muasalnya jalan itu ketika di paku bumi itu tidak masuk ke dalam itu sudah berapa kali tempaan? Itu sekitar setengah paku bumi, cuman dia tetap nggak bisa nancep ke dalam, jadi selalu miring. Nah, itu pun orang proyeknya sudah mengambil paranormal lah ini itu sampai dipotongkan kami ya tetap nggak bisa nembus. Cuman ya kata paranormal itu katanya ada bangunan zaman dulu, entah goib apa kita nggak tahu gitu. Dari situ kita ingin tahu bener apa enggak gitu. Jadi namun pada akhirnya paku itu tetap tidak tembus. Tetap tidak tembus, bahkan sekarang dipotong. Jadi nggak dilanjutkan, dipotong. Jadi menurut narasumber seperti itu katanya sudah berapa kali tempaan paku itu tidak mau nembus, bahkan sudah mengundang orang paranormal yang ahli di dalam bidang supranatural. Nah, sebenarnya ada apa saja sih apa yang terjadi sehingga mengakibatkan hingga paku itu tidak mau masuk ke dalam gitu. Bahkan bukan cuma itu saja, bahkan ada juga yang sering tabrakan di daerah sekitar situ. Nah, sebenarnya ada apa saja nanti kita akan menguak, nanti kita akan bermedumisasi menarik suatu makhluk astral yang ada di tempat itu. Nah, terjadi itu karena penyebabnya apa sih? Nanti kita saksikan bersama-sama. Siap. Tiga. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, ya zat sifat wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan, ya zat sifat wujud. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Bisa mengucap salam nggak? Nggak bisa berbicara? Bisa berbicara nggak? Assalamualaikum. Nggak punya agama? Kalau boleh tahu namanya siapa? Hah? Bisa berbicara nggak? Hah?
Jadi perkenalkan, nama saya Adin Mas. Jadi tujuan saya mengundang Anda ke sini itu untuk menguak soal takbir, yang mana menurut sumber yang diceritakan oleh kita, konon katanya ada suatu lahan di mana lahan itu untuk buat jalan, lalu ketika ingin direnovasi ditanamkan suatu paku bumi, namun paku bumi itu tidak mau masuk ke dalam, bahkan sudah berkali-kali. Nah, lalu ada juga paranormal yang datang, lalu dia memberikan suatu persaranan di mana persarannya itu adalah kambing. Kalau bilang bilang berapa ekor? 5 ekor. Jadi persarannya itu kambing itu 5 ekor. Nah, sebenarnya yang terjadi fenomena di tempat itu, apakah itu karena ulah bang Anda, apakah seperti apa? Dan saya tahu, ingin muak yang sebenarnya terjadi itu apa sih? Rumah saya paranormal. Dukunnya dukun bodoh. Hah? Gimana? Bisa keras nggak suaranya? Itu rumah saya. Oh, rumah Anda. Nah, kenapa Anda rumahnya di situ? Kenapa nggak pindah aja? Itu saya di sini. Oh, Terus jadi Anda merasa terganggu. Nah, sebabnya terganggu itu rumah Anda itu dihancurkan apa gimana? Sehingga Anda itu tidak terima ketika paku itu ditanam, Anda tidak mau memasukkan paku tersebut. Nah, itu bagaimana caranya untuk apa sih menghalang paku itu sehingga tidak tembus ke dalam? saya tutup dengan ekor saya. Gimana? Saya tutup dengan ekor saya. Oh, dengan ekor Anda. Nah, Anda itu wujudnya seperti apa sih? Wujudnya seperti apa? Apakah kera? Apakah siluman? Hah? Jadi di tempat situ apa cuma Anda doang? Apa banyak makhluk yang lain? Banyak. Banyak. Nah, di tempat itu apa aja yang terjadi? Itu rumah kami. Bisa lebih keras enggak bicaranya? Apa saja yang dialami? Rumah saya diacak-acak. Oh, diacak-acak. Nah, Terus katanya ada sering kecelakaan di tempat jalan tersebut. Itu karena disebabkan oleh bangsa kalian, apa memang itu sudah takdir kehendak sang kuasa? saya minta manusia. Kenapa hewan yang dikasih? Ah, ah. Oh, Anda jadi mintanya manusia, tidak mintanya hewan. Jadi sedulur sebagai ciptaannya Allah itu tidak boleh saling menyakiti, apalagi meminta manusia. Itu. Kalaupun sekiranya rumah Anda terganggu, ya lebih baik cari tempat yang layak untuk Anda tempati. Nah, kalau pesen saya sih, kalau saya minta tidak usah di tempat itu, lebih baik cari tempat yang lain. Sudah ribuan tahun saya di situ. Oh, sudah ribuan tahun. Jadi untuk saudara-saudaraku, konon katanya apa yang diceritakan oleh makhluk tersebut, nah katanya di situ itu adalah rumahnya. Kenapa paku itu tidak mau tembus ke bawah? Karena merasa rumah dia itu dirusak. Akhirnya dia menghalangi paku tersebut. Itu. Makanya pesan saya ketika melakukan suatu kegiatan apapun, jangan lupa kita selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Insya Allah segala sesuatu yang sulit akan dipermudahkan bila kita memegang talinya Allah. Nah, teruntuk yang sering berkendaraan motor, dimanapun, kapanpun kalian menggunakan kendaraan, utamakan sebelum menggunakan itu berdoa terlebih dahulu
agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nanti kita akan menetralisir tempat tersebut untuk membersihkan supaya tidak menjadi suatu bencana ataupun malapetaka bagi orang tersebut. Kalau bisa andanya pergi aja ya dari tempat situ. Nah, gimana? Nggak mau? Itu banyak makhluk apa aja di situ? Banyak. Banyak. Ya lebih baik dulur kalau bisa pergi aja dari tempat itu daripada tempat Anda diganggu oleh seseorang lalu Anda menyakiti, itu nggak baik. Apa memang itu cara Anda untuk menggoda keimanannya manusia? Apa manusianya yang salah? Manusianya yang salah. Salahnya dalam arti apa? Masih banyak tempat lain. Kenapa harus di situ? Kenapa sih Anda itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, bahkan menimbulkan suatu seseorang itu ketika naik kendaraan itu bisa celaka. Nah, bagaimana kok Anda bisa melakukan itu gitu sehingga motor itu jatuh? Karena ilmu lebih sakti daripada kalian manusia. Apakah manusia itu keimanannya berkurang? Apakah tidak ada imannya? Manusianya yang tidak ada imannya. Jadi Anda itu mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Ya kalau bisa nanti dulur pindah aja tempatnya. Gimana? Barangkali narasumber mau apa sih menyampaikan pesan yang ingin dibicarakan, silakan untuk apa sih masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam berkendaraan, aktivitas. Ya, ini buat saran saya, ya siapa yang melewati jalan itu ya supaya ingat, jangan sampai kita lalai saking enaknya bawa kendaraan kita lupa dengan sholawat. Kita harus ingat kalau setidaknya kita ngelakson atau apa gitu kan, jadi biar kita jangan sampai kenapa-napa gitu. Kalau bisa mah kan itu tempat kan sudah dibangun, sudah ditempa. Kalau bisa Anda pindah aja tempatnya. Kalau bisa nanti akan saya tempatkan ke tempat yang layak untuk Anda tinggali. Karena bangsa manusia dan bangsa kalian itu alamnya berbeda. Kalau dunia itu adalah alamnya manusia. Kalau di alam kamu mungkin itu alamnya berbeda. Nah, saling masing-masing saja dan jangan sampai mengganggu aktivitas manusia lainnya. Gimana? Tetap enggak mau? Terus maunya seperti apa? Hah? Saya akan tetap di situ. Maunya seperti apa? Maunya gimana? Hah? Kan saya sudah berbicara baik-baik dengan cara yang halus, tapi kamu tetap kekeh tidak mau pergi dari tempat itu. Ya setelah Anda aja. Hah? Jaga nih. Jaga nih. Hah? Maunya gimana? Saya nggak punya apa-apa. Kalau nggak pergi ya silakan, maunya seperti apa? Hah? Gimana? Kamu punya Tuhan nggak? Kenal nggak sama apa sih dengan Gusti Allah? Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan alam semesta di muka bumi ini. Engkau hidup itu diizinkan karena Allah. Kenal nggak? Kalau kamu nggak mau pergi, nanti saya nyanyiin lagu yang begitu indah. Hah? Maunya gimana? Masa iya saya apa sih mau mengikuti perkataan kamu meminta tumbal manusia? Kan nggak mungkin. Hah? Saya Salatullah salamullah
Bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Hah? Bisa Bos? Sok keluarkan, mau kamu apa? Silakan keluarkan ilmu kamu. Saya hanya manusia biasa dan tidak bisa apa-apa kecuali dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa menunjukkan kuasaannya, mukjizatnya. Kamu itu diciptakan oleh Allah. Allah lah yang menciptakan kamu. Kamu mau pergi apa tetap dengan kekeh dengan pendirian Anda? Tapi kalau Anda tetap kekeh dengan pendirian Anda, nanti tempat itu akan saya hancurkan. Hah? Masih terus? Tapi Andanya pergi. Hah? Kan Anda kan badannya besar. Wujud Anda itu tidak seperti ini. Gak usah manipulasi apa sih kita, karena sesungguhnya Anda itu menipu daya umat manusia. Nah, itu wujud Anda. Gak usah manipulasi dengan kamu. Alhamdulillah saudara, prosesnya tadi sudah selesai mediumisasi dan makhluk tersebut menyampaikan kepada kita kenapa sih jalan itu ketika ditempa oleh paku bumi namun paku itu tidak mau tembus ke dalam. Nah tadi menurut makhluk yang disampaikan oleh kita, tempat itu adalah rumahnya ataupun istananya. Nah sehingga dia merasa terganggu oleh manusia yang merusak rumahnya. Nah, lebih bodohnya lagi, makhluk tersebut meminta suatu tumbal, yang dimana sesungguhnya tumbal itu adalah tumbalnya manusia, dan makhluk tersebut tidak menginginkan suatu binatang. Dan pada akhirnya ketika ditempa beberapa kali, itu tidak mau tembus ke bawah. Jadi seperti itulah ceritanya. Yang terpenting pesan saya, kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian melakukan aktivitas, jangan lupa membaca doa. Karena doa itu adalah landasan agar kita terlindungi dari suatu balapetaka. Insya Allah ketika kita meminta kepada Allah, Allah itu maha melihat seorang hamba. Tetapi ketika orang itu tidak berdoa kepada Allah, maka dia harus menanggung resikonya karena dia menganggap bahwa dirinya apa sih dengan keyakinannya bahwa dirinya bisa terselamatkan tanpa nama Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Nah mungkin itu saja penjelasannya. Bila ada suatu hati yang kurang disampaikan kepada saya, tepatnya bila mana perkataan saya menyinggung ataupun dan tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.